Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal PTS atau UTS untuk Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti semester genap untuk kurikulum 2013 atau K13 untuk kelas 7. Jadi Bapak berharap melalui pembahasan ini dapat menolong setiap siswa maupun siswi untuk kelas 7. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita pada hari ini. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua untuk kelas 7. Pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan penilaian tengah semester atau ulangan tengah semester untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen semester genap. Nah, untuk tahun pelajaran tahun 2021. Jadi pembahasan kita kali ini khusus di semester 2. Nah, untuk semester 2 mungkin dimulai dari bab yang ke-8 ya. Bab 8, 9, 10 dan sampai dengan bab yang ke-14. Tetapi kalau tengah semester biasanya 3 bab saja. Nah, pembahasan kali ini Bapak ambil secara acak ya. Nah, kita lanjut di nomor 1. Perhatikan dengan baik-baik. Hati nurani akan membimbing kita mengambil keputusan yang baik dan benar, tetapi hal ini terjadi jika A. Taat beribadah, B. Rajin melakukan hal-hal baik kepada semua orang, C. Hati kita diterangi oleh firman Tuhan, D. Setia dan taat memberitakan Injil keselamatan. Nomor 2. Ketika kita marah dan membenci seseorang dan tidak memaafkan orang yang salah kepada kita, dengan kata lain, hati nurani memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka secara tidak sadar hati nurani akan A. memperingatkan kita, B. membimbing kita, C. menyatakan kesalahan, D. menyadarkan kita. Nomor 3, kebenaran ini akan memberikan kita pengetahuan akan diri sendiri. Dengan kesadaran bahwa segala yang baik yang ada pada kita adalah karunia Tuhan dan sudah selayaknya sesuai keadilan. Kita mempergunakan karunia itu untuk kemuliaan Tuhan, seperti dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 17 adalah A. Kamu pintar matematika, maka kamu dapat memanfaatkan kelebihanmu untuk membantu temanmu yang kurang paham matematika menjadi bisa memahami matematika dengan benar. B. Kamu pintar matematika, maka kamu dapat memanfaatkan kelebihanmu untuk mendapatkan keuntungan dengan mengerjakan tugas temanmu. C. Menggunakan akal sehat dengan baik. D. Menggunakan kemampuan sesuai kehendak diri sendiri. Nomor 4. Kerendahan hati juga mengantar kita untuk mengakui bahwa kita dan segala ciptaan di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan kerendahan hati mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan pemahaman ini. Melihat diri kita yang sesungguhnya, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengingkari bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Jadi dalam hal ini kerendahan hati berhubungan dengan A. kebenaran Alkitab, B. kebenaran menurut hukum alam, C. kebenaran dan keadilan, D. kebenaran sejati.
Nomor 5, kerendahan hati lahir dari pengenalan akan A. Keinginan mengenal Tuhan, B. Diri sendiri dan Tuhan, C. Rajin berdoa, D. Rajin memberi sedekah kepada orang miskin. Nomor 6, sebagai remaja Kristen, sikap kerendahan hati akan tercermin dalam perilaku. A. Bisa bekerja sama dengan orang lain tanpa mempersoalkan kelemahannya. B. Suka memberi bantuan kepada orang Kristen yang membutuhkan. C. Rajin membaca Alkitab. D. Rajin beribadah hari Minggu. Nomor 7, kisah dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37 menceritakan A. Kisah orang Samaria yang murah hati, B. Kisah Zakius, C. Kisah Lazarus, D. Kisah seorang penabur. Nomor 8, bentuk-bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk yang dapat kamu wujudkan sebagai remaja Kristen. Salah satunya adalah kecuali A. Menghargai teman dan orang lain meskipun berbeda keyakinan denganmu. B. Menghargai penganut agama lain dan semua aturan agamanya. C. Berteman tanpa memandang perbedaan yang ada. D. Dapat bekerjasama dan menolong serta membedakan status sosialnya. Nomor 9, cara Yesus menunjukkan sikap solidaritas kepada para muridnya adalah A. Melakukan berbagai pekerjaan dan pelayanan bersama-sama para muridnya. B. Melakukan mukjizat di depan para muridnya. C. Mengajak para muridnya memberitakan kerajaan Allah bagi semua orang. D. Mengajarkan kepada para muridnya untuk saling bekerja sama dalam sebuah tim. Nomor 10, pengertian hari Sabat bagi orang Yahudi adalah A. Hari di mana semua orang Yahudi bisa bekerja. B. Hari di mana semua orang Yahudi tidak boleh bekerja. C. Hari di mana manusia dibebaskan dari pekerjaannya. D. Hari bersejarah bagi orang Yahudi. Nomor 11, solidaritas dapat kita tunjukkan dalam sikap A. Saling bekerja sama dalam sebuah tim. B. Saling memberi informasi. C. Saling membangun sikap optimis. D. Menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nomor 12, seseorang yang kita kenal dan dapat diajak bermain bersama-sama dan melakukan banyak hal bersama-sama. Hal ini pengertian dari arti A. Sahabat, B. Teman, C. Solidaritas, D. Solider. Nomor 13, Yesus Kristus tidak hanya berbicara tentang rendah hati, tetapi juga mempraktikkannya dalam hidup dan pelayanannya. Dalam hal ini, kita sebagai manusia seharusnya mencerminkan sikap tersebut dalam A. Baik dalam perkataan dan perbuatan saja. B. Apa yang kita katakan itu juga yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
C. Baik terhadap diri sendiri dan orang lain. D. Mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Nomor 14. Seseorang kita dapat percaya untuk saling berbagi dan mencurahkan isi hati kita. Hal ini pengertian dari arti A. Sahabat, B. Teman, C. Solidaritas, D. Solider. Nomor 15. Di dalam pertemanan dan persahabatan dibutuhkan dua hal yang sangat penting, yaitu A. Memberi dan menerima, B. Memberi dan menuntut, C. Memberi dan bekerja sama, D. Menerima dan empati. Nomor 16. Dalam hal pacaran, sebaiknya seorang remaja Kristen harus memiliki hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan dengan cara A. Rajin membaca Alkitab dan mengaplikasikannya dalam hidup, B. Rajin beribadah pada hari Minggu, C. Rajin mendengar khotbah pendeta, D. Semua jawaban benar. Nomor 17. Sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu, manusia bergantung sepenuh pada Allah. Pengertian pernyataan di atas adalah tentang A. Simpati dan empati, B. Rendah hati, C. Rendah diri, D. Sikap inferior. Nomor 18. Perasaan inferior di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibanding dengan orang lain. Akibat seseorang menarik diri dari pergaulan dan cenderung menyendiri dan menghindari dari berbagai aktivitas bersama orang lain. Pengertian pernyataan di atas adalah A. Rendah hati, B. Rendah diri, C. Sikap empati, D. Ciri-ciri rendah diri. Nomor 19. Hati nurani biasa dikenal dengan suara hati. Sebutkan salah satu unsur hati nurani manusia adalah A. Kesadaran akan hal yang baik, B. Kesadaran dalam memilih hal yang baik, C. Kesadaran dalam menentukan pilihan dalam kehidupannya, D. Kesadaran akan yang benar dan yang salah. Nomor 20. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bunyi ayat tersebut terdapat dalam kitab A. Yohanes 16 ayat 3, B. Yohanes 3 ayat 17, C. Yohanes 3 ayat 15, D. Yohanes 3 ayat 16. Nomor 21. Di tempatmu terjadi kekacauan karena ada seseorang pendatang dari daerah lain yang menyakiti penduduk setempat. Orang di lingkungan desamu mencari semua orang yang berasal dari daerah yang sama dengan orang itu untuk melakukan pembalasan. Pernyataan tersebut adalah A. Benar atau salah, B. Salah atau benar, C. Salah, D. Benar. Nomor 22.
sebagai remaja untuk membangun pertemanan dan persahabatan harus dilandaskan dengan A. Tulus dan ikhlas. B. Saling menghargai dan dapat dipercaya satu sama lain. C. Tidak memilih-milih teman karena latar belakang suku, budaya, dan bahasa. D. Semua jawaban benar. Nomor 23. Sebagai remaja Kristen, taat pada jam masuk sekolah, mengikuti pelajaran secara teratur, memberi salam pada guru dan berlaku sopan baik dalam kata-kata dan tindakan, termasuk ciri khas disiplin dalam A. Ketaatan dan disiplin. B. Kepatuhan. C. Ketaatan dan kepatuhan. D. Loyal terhadap norma dan aturan. Nomor 24. Dalam persahabatan ada sikap simpati, berbela rasa, kesetiaan, dan mengasihi. Semua sikap itu menyatu dalam A. Kebersamaan dalam persahabatan. B. Toleransi. C. Solidaritas. D. Solider. Nomor 25. Hal utama yang menjadi penentu keberhasilan bagi remaja Kristen jika ingin menjadi orang yang sukses adalah A. Orang-orang yang berpengaruh ada di sekitarnya. B. Bakatnya. C. Disiplin diri. D. Talentanya. Nomor 26. Yesus Kristus adalah tokoh utama yang mengajarkan hukum cinta kasih pada semua orang. Bunyi hukumnya adalah A. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. B. Takutlah kepada Allah sebab Dialah kudus adanya. C. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. D. Kasihilah orang miskin dengan kasih Allah. Nomor 27. Remaja sebagai makhluk sosial artinya A. Remaja harus hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri. B. Menentukan jalan hidupnya sendiri. C. Berperilaku sesuai norma yang berlaku di masyarakat. D. Kita harus berinteraksi dengan orang lain baik kepada teman, orang tua, dan orang lain dalam suatu masyarakat. Nomor 28. Di bawah ini hal-hal yang dapat menimbulkan ketegangan hubungan antar umat beragama tercermin dalam sikap A. Saling menghormati. B. Saling memajukan solidaritas satu dengan yang lain. C. Kecurigaan dan menyebarkan ujar kebencian atau hoaks melalui media sosial. D. Terlalu minimnya informasi tentang kerukunan antar umat beragama. Nomor 29. Remaja yang menerapkan hidup disiplin adalah A. Remaja yang bisa mengatur waktunya. B. Remaja yang bisa menguasai dirinya. C. Remaja yang menghargai waktu dan kehidupan yang Allah anugerahkan padanya. D. Remaja yang menghargai waktunya dengan baik. Nomor 30. Pada waktu ulangan kebetulan teman sekelas tidak membawa alat tulis dan kamu tahu kesulitannya, tetapi kamu pura-pura tidak mengetahuinya. Dalam hati kamu berpikir itu bukan urusanmu, karena seharusnya semua membawa alat tulis masing-masing. Kamu mau menolongnya karena berbeda suku dengan kamu. Pernyataan tersebut adalah A. Salah. B. Benar. C. Benar salah. D. Salah benar. Nomor 31. Sebagai remaja Kristen yang ingin memiliki masa depan cerah dalam Tuhan, sebaiknya tujuan kalian dimulai dari sekarang. Salah satu caranya dengan menjaga kekudusan hidup. Dalam kurung, tidak boleh pacaran, merokok, minuman alkohol atau minuman keras, free sex, dan hal buruk lainnya. Nah, salah satu cara menjaga kekudusan hidupmu dengan cara A. Setiap hari membaca Alkitab.
merenungkan dan melakukan perintah-perintah Yesus. B. Rajin beribadah pada hari Minggu dan tekun mendengarkan pendeta berkhotbah. C. Beribadah ketika ada tugas dari guru agama dan karena dorongan orang tua sendiri. D. Memilih teman sesuai keinginan kita sehingga bisa menjaga kekudusan hidup kita. Nomor 32, hati nurani juga berisi kesadaran. Dengan demikian, hati nurani tentu saja mengandung unsur logika. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh A. Nelson Mandela, B. Nifrik, C. Profesor K. Burton, D. Paulus. Nomor 33, kamu berbohong dan menyangkal apa yang telah kamu lakukan. Tetapi kemudian ada suara dari dalam dirimu yang mengingatkan bahwa kamu telah berbohong dan suara itu terus mengikutimu. Apa yang dimaksud dengan suara dari dalam dirimu berdasarkan pernyataan di atas? B. A. Suara Tuhan. B. Hati nurani manusia. C. Jiwa manusia yang terdalam. D. Perasaan manusia. Demikian untuk pembahasan soal-soal PTS atau UTS untuk kelas 7. Kiranya pembahasan ini boleh bermanfaat dan berguna di dalam kehidupan kalian, khususnya di masa kalian akan mengikuti PTS atau UTS dari guru-guru kalian sendiri. Ini adalah gambaran soal-soal kira-kira yang akan keluar, dan Bapak rasa guru kalian juga akan mengambil dari bahan atau soal yang sama, walaupun tidak persis seperti ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kelas 7. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, semoga mendapat nilai-nilai yang terbaik untuk kelas 7. Pesan Bapak, tetap jaga kesehatan di masa pandemi dengan cara gunakan masker jika berpergian, sering mencuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan orang banyak, jaga jarak, dan tetap berdoa buat bangsa Indonesia agar COVID-19 segera berlalu dan dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kita boleh belajar tatap muka atau belajar di sekolah, dan Bapak percaya kalian juga punya kerinduan yang sama. Tuhan Yesus menyertai kelas 7. Amin.